Bapak, Ibu, saudara-saudara orang biasa menurut dunia, tetapi saya mau katakan Tuhan ingat namamu. Amin. Tuhan ingat kepada kita. Dan satu hal yang saya mau sampaikan lebih daripada itu, Tuhan tetap menghargai kita. Dia cinta kepada saudara dan saya. Dan cinta itu cinta yang tidak akan pernah bisa dibatasi oleh apapun. Amin. Sadarlah Bapak Ibu, meski dunia tidak mencintai kita, ada satu pribadi yang benar-benar tulus mencintai kita. Meski dunia tidak mengharapkan kehadiran kita, tetapi Bapa di surga mengharapkan kita dekat di sisinya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Luar biasa banget. Padahal Tuhan tahu kalau kita ini adalah debu. Alkitab yang ngomong, bukan Pendeta Margiot yang ngomong. Biar saya baca untuk kita dalam Mazmur 90 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dengar baik-baik firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 3 sampai 5 dan ayat 9. Mungkin sudah ada hafal, biarkan saya baca ya. Iya, mungkin Bapak Ibu ada yang hafal ya. Biar saya baca supaya lebih Mazmur. Iya, kalau saudara nanti yang bacain, saya disuruh turun sama Pendeta Made. Udah Pak Marga turun aja, sudah ada jemaatku yang bisa khotbah katanya. Pak Pendeta saya baca ya Pak Pendeta ya. Iya. Mazmur 90 ayat 3 sampai 5 dan ayat 9 dikatakan seperti ini. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sebenarnya mengajak kita untuk membangun suatu kesadaran hari demi hari. Firman Tuhan mengajak kita untuk kita membangun suatu kesadaran hari demi hari, bahwa kita ini debu. Dan kalau kita masih hidup saat ini belum kembali kepada debu, berarti Tuhan masih punya tujuan yang mulia atas hidup kita. Amin. Tuhan masih punya tujuan mulia atas hidup saudara dan saya. Meskipun mungkin orang berkata, nggak ada artimu hidup, udahlah, nggak ada, nyusahin. Tuhan punya tujuan. Amin. Jadi jangan sampai ada orang berkata, aku nggak ada gunanya Pak Gembala, Pak Pendeta Made hidup. Ada gunanya engkau hidup. Kalau engkau nggak tahu apa gunamu hidup, Tuhan tahu apa gunamu hidup. Karena Dia yang membuat engkau ada di tengah-tengah dunia ini. Seperti apapun kondisi kita, bagi Tuhan itu bukan menjadi suatu persoalan, masalah. Masalahnya adalah dalam kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita,
kita mau nggak berbenah diri, hidup melekat kepada Tuhan dalam durasi umur yang sangat singkat di bumi. Bapak Ibu, singkat kita di bumi. Seorang hamba Tuhan, Nabi Musa, dalam Mazmurnya berkata, sesungguhnya Mazmur 90 itu dikatakan, umur manusia itu adalah rata-rata 70-80 tahun. Kalaupun lebih, upahnya adalah penderitaan. Mau menderita? Nggak mau. Nggak enak menderita. Kalau enak menderita, semua orang berlomba. Pak Pendeta Made, yang pertama saya daftar untuk menderita. Oh, tidak ada. Tetapi kita nggak mau menderita. Penderitaan selalu datang bersahabat dengan kita. Betul apa betul? Persoalan itu selalu datang menemani kita di masa-masa hidup kita di bumi yang sangat singkat ini, di bumi pertiwi Indonesia tercinta. Amin. Saudara mengundang ataupun tidak mengundang, persoalan pasti akan datang. Apalagi diundang, kagak diundang aja datang, apalagi diundang. Orang Medan bilang, jangan cari masalah bang. Kalau orang Ambon bilang, jangan cari masalah bung. Nah, orang Jawa, aku orang ngertos aja ngomong cowok. Siapa yang orang Jawa? Ayo ngomong. Tadi istrinya yang tadi ayang beb, gitu dah. Istrinya. Saya sedang nunggu tadi, dia bilang enggak, beb, thank you beb. Pak, kenapa enggak bilang beb? Karena udah tua. tapi dengan bangga dia, yang WL tadi berkata, ada yang mau kesaksian yang kedua, sudah request, istrinya langsung sebut nama. Untung sebut nama sendiri. Bayangkan Bu, kalau sebut nama yang lain Bu, waduh, bisa berantem pulang-pulang sampai ke rumah. Apa maksudnya Pak? Nggak selamat, nggak aman di rumah. Udah di luar, nggak usah masuk ke rumah. Akhirnya telepon Pak Made, Bapak Gembala, aku nggak dibolehin masuk ke rumah. Tolong Bapak, tolong Bapak. Bapak Ibu Saudara, kita di dunia ini durasinya singkat banget. Singkat banget. Dan pun kalau kita masih napas sampai sekarang, Tuhan masih punya tujuan atas hidup kita. Amin. Kalaupun ada sahabat kita, saudara kita yang kita kasihi, kekasih kita, seperti tadi bersaksi, dipanggil lebih dulu, itu Tuhan punya kedaulatan atas hidup ini. Amin. Kalau kita mau menyesali apa yang kurang yang kita kerjakan, kita tidak akan pernah sempurna berbuat apapun. Semakin kita sesali, semakin kita kehilangan sesuatu yang berharga yang mau kita kerjakan, yang mau kita lihat ke depan. Oleh sebab itu kita memandang jauh ke depan, bahwa Tuhan punya kedaulatan atas hidup ini. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Dengan keberadaan kita saat ini, Tuhan tahu bahwa kita ini adalah debu tanah. Tetapi Dia membuat kita berharga di matanya. Dunia mungkin nggak menghargai pendeta Margaret yang satu ini. Mungkin dunia ada yang nggak menghargai, ada yang malah tidak senang, bahkan ada mungkin yang tipu-tipu saudara. Sudah nggak pantas ditipu pula. Wah itu, ya kan? Ada aja ada. Kita nggak bisa pungkiri. Tetapi lewat keadaan persoalan itu, kita di sana sedang dilatih oleh Tuhan menjadi pribadi yang meniru karakter Yesus Kristus, junjungan kita yang mulia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara punya kesempatan
untuk memperagakan sifat karakter Kristus di masa-masa hidup kita yang sangat singkat ini. Percayalah, kalau suatu saat nanti setelah kita mati, kita hidup kembali, kita akan hidup dalam keabadian dan menikmati suasana surga. Dan saya yakin tidak ada nanti yang cacat. Semua bisa melihat, karena Tuhanlah terang itu sendiri. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Dan kalau saat ini Bapak Ibu Saudara mungkin gak melihat yang khotbah yang depan ini, walaupun saya ganteng, saya tetap promosi, saya tampan. Ya, Bapak Ibu, saya ini ganteng. Ganteng banget. Tapi masih, kalau saya lihat, saya bandingkan, masih lebih ganteng yang pemain musik ini. Main bass ini. Yang main bass. Mungkin yang main bass ini titisan dewa. Saya khawatir yang main bass kita ini waktu dia masih normal sehat, jangan-jangan agak sedikit playboy. Jangan-jangan, ini jangan bilang langsung ada yang bilang betul. Ini kan masih jangan. Lalu Tuhan berkata, disebutlah namanya. Pak, Tuhan panggil namanya gimana? Dengan lembut. Jonathan, Pak. Hah? Jonathan. Ini nggak lembut, Tuhan kayaknya nggak gitu manggilnya. Sama seperti waktu Tuhan manggil Samuel. Samuel, mungkin begitu ya. Mungkin dipanggil, Nathan. Kamu main handphone ngapain, Nathan? Aku lagi asik. You main handphone terus. Nathan, lihat cewek biasa aja, Nathan. Jangan-jangan, saya kan nggak tahu ya. Cuman karena kita nuraninya, kadang-kadang nurani kita udah keburu rusak, Tuhan ngomong kita nggak dengar. Lalu Tuhan ngomong begini, pakai bahasa Jawa, Nathan, I love you so much. Lalu Nathan bilang, I love you too. Tapi tetap handphone yang dipegang. Lalu Tuhan berkata, Nathan, kamu I love you too, apa itu maksudnya? Saya yakin Tuhan punya tujuan atas hidup kita masing-masing. Dan suatu kali kelak nanti hidup yang kita hidupi saat ini, kelak akan kita pertanggungjawabkan. Maka mumpung kita masih hidup, kita menoreh sesuatu yang baik. Amin. Ada kesempatan ibadah serius. Ada kesempatan melayani dengan tulus. Mumpung kita masih hidup, jangan nanti setelah kita di ujung maut, nyawa sudah di ujung tanduk, nyaris tinggal 1, 2, 3 kali, tarikannya pun sudah sangat susah, sesak. Lalu kita berkata, aku akan melayani Engkau Tuhan. Malaikat berkata, buset dah. Malaikat bilang, buset dah. Udah mau tewas, malah janji melayani. Dia garuk-garuk kepala, dia keringat dingin mendengar janjinya itu. Malaikat bingung. Giliran sehat, ente kemana? Giliran udah begini, mau janji melayani. Buset dah. Malaikat lihat, dikaji oleh para malaikat. Semasa hidupnya, dia ogah-ogahan bertuhan. Maka dibuatlah suatu hipotesa menurut analisa para malaikat. Ini kemungkinan berubah, susah, sulitnya setengah mati, karena sudah keburu karakternya rusak. Maka Bapak Ibu, mumpung kita masih sehat, kita berbenah karakter kita di hadapan Tuhan. Amin. Itu karena karakter nggak mudah, berubahnya sulit, harus dilatih. Amin. Dilatih aja susah,
apalagi nggak dilatih. Iya kan? Yang gampang marah, itu mengubah emosional itu nggak mudah. Prosesnya nggak 1 bulan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai kita dipanggil Tuhan. Itu berubah, berjuang, berlatih terus. Hidup kita saat ini adalah sekolah kehidupan untuk mempersiapkan kita masuk ke level kelas yang lebih tinggi, yaitu apa? Langit baru, bumi baru. Amin. Di sanalah kita menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Di dunia ini adalah keluhan terlalu banyak. Keluhan demi keluhan bersahabat dengan kita. Persoalan demi persoalan silih berganti, seolah tidak ada bosannya menghampiri saudara dan saya. Tetapi saya mau katakan, dalam persoalan apapun yang kita hadapi, Tuhan ada di sana. Amin. Tuhan ada di sana. Bahkan seorang hamba Tuhan bernama Ayub pernah menyampaikan satu pesan. Dia berkata seperti ini dalam Ayub pasal yang ke-7 ayat 6. Dia berkata, hari-hariku berlalu cepat daripada torak dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas, mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Ini dia pernah mengeluh. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi, sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Yang disampaikan oleh Ayub ini adalah bahwa dalam hidup ini ada realita kehidupan, ada kenyataan hidup, bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini akan berlalu, dan berlalunya cepat. Yang luar biasa ironisnya, kita nggak mampu mengulang kembali ke waktu yang lampau. Maka kesempatan hari ini kita pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Kesempatan beribadah hari ini ada kesempatan berbuat baik. Berbuat baiklah, buatlah yang terbaik, karena Tuhan menilai dan memperhitungkan itu semua. Kesempatan melayani hari ini, melayanilah dengan setulus-tulusnya. Amin. Karena hari ini kita nggak punya kuasa untuk menahan atau mengulangnya kembali. Bapak Ibu Saudara, berlalunya cepat, lebih cepat dari torak. Mungkin si Ayub ini sedang melihat orang yang sedang menenun. Torak itu adalah alat tenun. Kalau saudara pernah dengar orang menenun pakaian itu, rubuk ditarik, pasang benang, rubuk, itu harus cepat supaya rapi. Baju yang saudara pakai bisa rapi, benang-benangnya bisa terrajut dengan rapi. Itu adalah pintalan benang satu demi satu, dipadukan, dipakai torak, rubuk. Itulah. Lalu si Ayub berkata, hidup manusia hari-harinya lebih cepat daripada itu. Maka kalau kita masih ada saat ini, kita bersyukur. Daripada mengeluh, lebih baik bersyukur. Kalau kerupuk belum laku hari ini, jangan mengeluh. Apalagi orang udah pegang kerupuknya, berapa ini, Bu? 20.000. Mahal banget, baca dia. Jangan sumpahin. Mudah-mudahan kualat lu, orang kaya. Jangan, itu dosa. Bersyukur. Tuhan, dia nggak berminat hari ini, gak apa-apa Tuhan.
tetapi Tuhan tetap berminat kepada hidupku. Amin. Tuhan menilai saat engkau berdagang, nggak laku, dipegangin kerupuknya, tapi kagak dibeli. Tuhan menilai karakter kita, emosional kita di sana. Dia ingin menikmatinya saat kita memberikan respon yang tidak berbuat salah, tidak berdosa. Tuhan nikmati respon seperti itu. Amin. Jangan sampai keluar kata-kata, katanya anak Allah. Iya kan? Doang pengen doang, kagak beli. Repot lagi. Jangan. Ya, dia lebih galak. Padahal memang dia mungkin aja dia berpikir, jangan sekarang lah. Besok-besok lah, yang penting udah tahu dulu harganya, kan gitu kan? Besok-besok dia ngomong, kalau mau beli kerupuk ya, beli kerupuk di sana. Ada itu yang pakai kacamata hitam. Itu kacamata James Bond. Kacamata tembus pandang. itu belinya sama si Nathanael. Pokoknya itu kacamata supranatural. Dia akan promosikan ke orang lain. Oh betul ya? Iya. Itu kacamata nggak sembarangan, bisa memandang sampai ke langit baru, bumi baru. Makanya walaupun nggak laku kerupuknya, hatinya tetap bersuka cita. Karena yang dipikirkan adalah surga. Gitu. Orang dekat-dekat, senang. Amin. Jangan sampai dia sudah takut. Nanti nggak enak kalau nggak jadi. Ntar merepet. Jangan. Tapi biarlah kita tetap ada sukacita. Asalkan jangan kau ambil Tuhan Yesusku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Senyumnya, tapi jangan terlalu lebar. Ya, apalagi nggak sikat gigi, nggak pakai masker. Jangan nggak jadi, nggak apa-apa. Orang jadi takut. Ya, senyum manis aja, senyum Pepsodent. Senyum manis, pancarkan senyum, ya. Sama seperti yang nyanyi tadi, ibu siapa? Yang Opung Lamria. Iya. Iya, senyumnya kan manis ya. Percayalah Bapak Ibu, orang lebih senang berurusan bersahabat dengan orang yang mudah senyum daripada orang yang merepet terus. Percaya. Ibu-ibu kalau masih ada suaminya ayang bebnya di rumah, dengarlah, suamimu lebih senang kalau engkau suka cita daripada wah itu, aduh suami nggak senang itu, nggak betah. Kalau nggak percaya tanya WL kita. Ya Pak ya, kita lebih senang kalau ada sukacita ya. Kalau udah dimarahin, waduh, aturannya bos nggak turun tangan ke lapangan, akhirnya turun tapi terpaksa, daripada nggak aman perusahaan. Tugas negara. Ya, Bapak Ibu, kita dalam durasi hidup kita yang sangat singkat ini, kita sedang berjuang meneladani karakter Kristus. Kita ini adalah debu. Nggak ada yang kita sombongkan dalam hidup ini. Nggak ada. Apa yang mau kita sombongkan? Nggak ada. Di dunia ini nggak ada yang abadi. Nggak ada yang permanen. Dulu badan saya slim fit. Sekarang nggak pernah six pack, langsung one pack. Gendut ya gitu ya. Maju ke depan. Teman saya bilang begini, Pak Pendeta, tolong kalau kerja itu nggak usah bawa helm. Saya bingung, helm enggak, aku nggak bawa helm. Saya bawa mobil tadi.
Itu di depan dibawa terus helm katanya. Ternyata perut saya dibilang helm. Dia nggak tahu kalau dulu saya pernah bodinya selimpit, bahkan tipis. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Dulu agak selimpit, sekarang dulu ibu-ibu mungkin jalan gagah, mau 1 kilometer nggak masalah. Sekarang setengah kilometer sudah sakit pinggang, encok. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kita di dunia ini memiliki durasi dan sangat terbatas. Oleh sebab itu, mumpung kita masih diberi hidup, pergunakanlah hidup kita sebaik mungkin. Amin. Tata hidup kita sebaik mungkin mumpung ada kesempatan. Karakter kita, hidup kita harus lebih baik. Amin. Yang tadinya suka marah-marah, sekarang suka ramah-ramah. Yang tadinya pelit, sekarang dermawan. Yang tadinya sulit untuk tersenyum, sekarang menebar senyum. Amin. Yang dulunya teman bilang ngebosanin, dulu temannya bilang ngebosanin sama dia, sekarang orang berkata dia begitu mempesona. Karena karakter. Amin. Bapak Ibu, persoalan akan tetap ada. Sadarlah, akan tetap ada masalah, pergumulan, persoalan dalam realita hidup. Tetapi meskipun ada pergumulan, persoalan, kita mau menunjukkan gaya Kristus. Amin. Kalau sampai orang berkata, lu Kristen ya? Ingatlah, kata Kristen itu artinya apa? Seperti Kristus. Orang-orang yang berjuang hidup seperti Kristus pasti pantas masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Untuk renungan firman Tuhan.